Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin membacakan materi mengenai pemanfaatan DSS atau Decision Support System dalam dunia pendidikan untuk menentukan kelulusan melalui predikat mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Saudari Nafita, yang kedua Saudari Stella Laka, dan saya sendiri Sumarni Supriyadi, dan yang terakhir Saudari Ayu Putri Astuti. Baik, kita langsung saja ke slide-nya. Slide ini merupakan pengembangan flowchart pada sistem user, yaitu salah satunya mengenai flowchart pada sistem user, yaitu salah satunya untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Algoritma untuk menentukan kelulusan mahasiswa dengan ketentuan yaitu jika nilai yang dimasukkan kurang dari atau lebih dari 100, jika output nilai salah maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Jika nilai yang dimasukkan lebih dari atau sama dengan 60, jika nilai yang diinput benar maka mahasiswa tersebut lulus. Dan jika nilai yang diinputkan salah, maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Aplikasi penentu kelulusan melalui predikat mahasiswa ini dilihat dari dua, yakni prestasi akademik dan non-akademik dengan sejumlah kriteria umum di dalamnya. Kriteria akademik di sini yakni indeks prestasi kumulatif atau sering disebut dengan IPK, sedangkan untuk kriteria non-akademik meliputi kearifan dalam berorganisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dan juga dalam kemampuan berkomunikasi yang baik. Dengan harapan dalam menentukan kelulusan ini dapat membantu kita dalam menentukan lulus dan tidaknya mahasiswa dalam akademik, dan kemampuan kita dalam belajar dapat kita kuasai dengan cepat dan tepat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kelayakan sistem. Yang pertama, kelayakan teknis, di mana dalam kriteria prinsip yang termasuk dalam kategori teknis adalah efektivitas dan ketercukupan. Efektif berarti dalam pengembangan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, kelayakan ekonomis, di mana berkaitan dengan biaya dan keuntungan. Yang ketiga, kelayakan legal, di mana berkaitan dengan perkiraan pengaruh dalam pengembangan terhadap berbagai peran atau kekuatan yang terkait dengan pengembangan tersebut. Dan yang keempat, kelayakan operasional, dapat mengukur apakah dapat diimplementasikan dalam sistem operasional yang ada. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Putri Astuti. Silakan. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dibawakan oleh Saudari Nafita. Materinya itu adapun identifikasi masalah. Yang pertama, menemukan informasi tentang pencapaian predikat kelulusan di dalam kumpulan data akademik sulit dan rumit dilakukan secara konvensional. Solusi yang diusulkan, maka cara untuk membuktikan bahwa siapa yang dapat menjadi mahasiswa terbaik yaitu dengan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan mereka melalui predikat mahasiswa. Kebutuhan fungsional, proses yang harus dilakukan dalam pencapaian predikat kelulusan yaitu mendukung apa yang dilakukan pengguna atau menyediakan informasi yang diperlukan. Non-fungsional, hal-hal yang terkait operasional, kinerja, keamanan, serta yang dibutuhkan untuk dapat dijadikan acuan bagi pengelola. Yang kedua, pendekatan komputasi untuk mendapatkan prediksi predikat kelulusan belum optimal atau tidak akurat.
solusi yang diusulkan, maka sistem pendukung keputusan menawarkan potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan layanan yang lebih rendah dan baik. Kebutuhan fungsional, satu penggunanya mendapatkan predikat kelulusan untuk mengoperasikan sistem. Non-fungsional, sistem dapat memproses data dengan cepat karena melalui sejumlah predikat. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.